Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, Prodi Akuntansi Universitas Satria Cendekia. Di sini kami akan membahas mengenai break-even point. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Farel Manuel Sutanto. Nama saya Jonathan Brilian Kurniawan. Saya Nafisa Anggraini. Saya Fitri Barokah. Di sini saya akan membahas mengenai apa itu BEP atau break-even point. Dalam bahasa Indonesianya dikenal sebagai titik impas, di mana suatu kondisi total pendapatan yang diperoleh dari suatu bisnis sama persis dengan total biaya yang telah dikeluarkan, atau di mana kondisi perusahaan tidak mengalami keuntungan maupun tidak mengalami kerugian. Di sini ada jenis dan komponen BEP. Komponen BEP terdiri dari 3. Yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost, yang kedua biaya variabel atau biasa disebut dengan variable cost, dan yang ketiga ada margin kontribusi. Jenis BEP di sini ada contohnya yaitu pendekatan matematis, di mana PT Sido Maju menjual minuman herbal dengan biaya variabelnya sebesar 10.000 per botolnya, dengan harga jual minuman herbal tersebut seharga 30.000 per botol. Manajemen menetapkan bahwa biaya tetap dari operasinya sebesar 20 juta per bulan. Tentukan jumlah unit produk yang harus PT Sido Maju jual agar mencapai titik IPAS atau BEP-nya. Di sini diketahui visinya atau fixed cost-nya sebesar 10.000, price-nya 30.000, fixed cost-nya 20 juta. Ditanyakannya Q saat break even-nya. Di sini ada rumus TR sama dengan TC, atau kita bisa ubah TR-nya yaitu P dikali Q, TC-nya FC dikali FC kali Q, dimana 30.000 Q sama dengan 20 juta dikali 10.000 Q, yaitu Q sama dengan 20 juta dibagi 30.000 dikurangi 10.000. 30.000 dikurangi 10.000 menjadi 20.000, jadi Q-nya sama dengan 20 juta dikurang 20.000. Jadi Q-nya sebanyak 1.000. Jadi jumlah produk yang harus PT Sido Maju jual agar mencapai BEP atau titik impasnya sebanyak 1.000 botol. Kedua, itu ada BEP dalam unit. Jika suatu perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap setiap bulan sebesar 500.000 dengan biaya variabel per unit output adalah 1.000, harga jual produk adalah sebesar 6.000 per unit. Hitunglah besar BEP unit dan besarnya keuntungan saat perusahaan mampu menjual 500 unit. Di sini diketahui biaya tetap atau FC-nya itu 500.000, biaya variabel per unitnya atau VC 1.000, harga jual per unitnya atau P itu 6.000. Diketahui berapa BEP per unitnya dan keuntungan jika mampu menjual 500 unit. Rumus BEP unit adalah BEP unit sama dengan FC dibagi P kurangi FC. Jadi 500.000 dibagi 6 dikurangi 6.000 dikurangi 1.000 sama dengan 5.000. Jadi 500 dikurangi 5.000 sama dengan 100. Jadi perusahaan harus menjual 100 unit produk agar balik modal. Kedua, menghitung keuntungan yang diperoleh jika 500 unit. Itu TR sama dengan P kali Q. 6.000 dikali 500 sama dengan 3 juta. Terus cari total cost FC tambah VC dikali Q. 500.000 ditambah 1.000 dikali 500 hasilnya 500.000. Jadi 500.000 ditambah 500.000 hasilnya 1 juta. Jadi total keuntungannya 3 juta dikurangi 1 juta hasilnya 2 juta. Jadi keuntungan yang diperoleh perusahaan saat mampu menjual 500 unit adalah 2 juta rupiah. Selanjutnya itu ada BEP dalam rupiah. Di sini ada satu soal, sebuah UMKM kuliner yang memproduksi keripik pisang
memiliki biaya tetap atau fixed cost sebesar 2 juta per bulan. Lalu di sini biaya variabel untuk memproduksi satu bungkus keripik pisang adalah 6.000. Jika keripik pisang tersebut dijual dengan harga 10.000 per bungkus, berapakah break-even point dalam bentuk rupiah? Nah, di sini diketahuinya itu ada biaya tetap atau fixed cost sebesar 2 juta rupiah. Lalu selanjutnya ada biaya variabel per unit atau variable cost sebesar 6.000 dan harga jual per unit atau P sebesar 10.000. Dan pertanyaannya itu, berapakah BEP dalam rupiah yang harus dicapai oleh UMKM tersebut? Di sini kita ada rumus BEP dalam rupiah, yaitu BEP rupiah sama dengan fixed cost per 1 min variable cost per P. Nah, selanjutnya itu kita hitung rasio margin kontribusinya dulu. Di sini rumusnya itu di 1 min VC per P. Jadi kita masukin rasionya itu 1 min 6.000 atau biaya variabel itu 6.000 per harga jual per unit 10.000. Dan di sini kita dapat 1 min 0,6 dan hasilnya itu 0,4. Lalu selanjutnya itu kita masukin ke dalam rumus BP rupiah yang tadi. Rumusnya ini BP rupiah fixed cost per rasio yang tadi sudah kita hitung, yaitu 0,4. Jadi 2 juta per 0,4 atau dibagi 0,4. Jadi hasil dari BP rupiah adalah 5 juta. Jadi UMKM tersebut harus mencapai total penjualan sebesar 5 juta agar berada di titik impas atau tidak untung dan tidak rugi. Selanjutnya, ada sebuah perusahaan pakaian bernama PT Busana Indah memproduksi kemeja dengan rincian biaya tetap adalah 20 juta per bulan. Gaji karyawan, sewa gedung, dan lain-lain. Biaya variabel per unitnya 50.000 per kemeja. Bahan baku, kancing, kain, dan manajemen menentukan harga jual per unit sebesar 100.000 per kemeja. Berapa BEP dalam rupiah yang harus dicapai oleh PT Busana Indah? Diketahui fixed cost-nya itu 20 juta dari biaya tetap 20 juta per bulan. Terus variable cost-nya 50.000 itu dari biaya variabel per unitnya 50.000. Terus price-nya 100.000-nya dari harga jual per unit. Ditanyakan BP rupiahnya berapa? Nah, BP unitnya fixed cost dibagi price dikurangin variable cost. Jadi BP unit sama dengan 20 juta dibagi 100.000 dikurang 50.000. BP unitnya sama dengan 20 juta dibagi 50.000 sama dengan 400. Terus kita mencari rupiahnya sebelum sudah diketahui jumlah BP unitnya sebesar 400 unit, maka kita cari BP-nya